Lalu untuk bagian mesin, motor ini termasuk sangat ganas. Menggunakan mesin tren motor super sport 600cc di Eropa kehadirannya mulai meredup sejak tahun 2016 lalu karena terjegal regulasi emisi gas buang Euro 4. Ditambah lagi tahun 2021 Euro 5 mulai diberlakukan dan membuat motor 600cc pabrikan Jepang akhirnya berguguran satu persatu. Dimulai dari CBR 600RR yang sudah tumbang sejak diberlakukan Euro 4 dan menyusul R6 dan ZX6R yang juga tumbang dengan diberlakukannya peraturan Euro 5. Maka dari itu para pabrikan akhirnya harus memutar ulang strategi untuk bisa membuat motor super sport bisa tetap hidup di daratan Eropa. Salah satunya adalah Aprilia, yang dari awal sepertinya sudah mengendus soal betapa ganasnya peraturan emisi gas buang di Eropa. Maka dari itu mereka menciptakan salah satu motor super sport yang kehadirannya cukup mencuri perhatian, yaitu Aprilia RS 660. Dan pertama kali diperkenalkan dalam bentuk konsep atau prototipe di event EICMA 2018 di Milan, Italia pada awal November 2018 lalu. Saya bilang motor ini cukup mencuri perhatian karena RS 660 tergolong super sport yang sangat powerful. Memiliki teknologi aerodinamika pada fairing yang dikombinasikan dengan lekukan menyerupai winglet. Dan juga mesin yang punya turunan dengan performa dari kakaknya di kelas Superbike 1000cc, yaitu Aprilia RS V4. Mungkin bisa dibilang ini adalah RS V4 versi compact. Aprilia RS 660 juga punya bentuk headlamp identik dan mempertahankan desain RS series dengan ciri khasnya yaitu 3 reflektor headlamp. Dari sorot matanya saja udah kelihatan cantik parah. Kita nggak perlu lagi lah berdebat soal desain, karena motor ini punya desain yang luar biasa cantiknya. Fix no debat. Tahu sendirilah motor-motor Eropa, terutama buatan Italia, itu hampir semuanya desainnya selalu cantik cuy. Lalu untuk bagian mesin, motor ini termasuk sangat ganas. Menggunakan mesin 2 silinder inline dengan torsi mencapai 67 Nm pada 8.500 rpm. Dan tenaga yang bisa tembus 100 horsepower pada 10.500 rpm. Sangat gila. Mungkin bakal ada yang bilang, "Alah, 100 horsepower aja kok bangga. R6 yang punya tenaga 116 horsepower biasa aja." Iya, tahu, saya paham. Motor ini tenaganya memang masih di bawah R6, CBR 600RR dan ZX6R. Tapi yang perlu diingat adalah Aprilia RS 660 ini mesinnya cuma 2 silinder inline. Catat ya sekali lagi, 2 silinder inline. Tapi tenaganya bisa sampai 100 horsepower. Gila gak tuh? Jadi menurut saya kurang fair lah kalau mau head to head sama yang mesin 4 silinder. Aprilia RS 660 juga punya versi downgrade-nya untuk pengguna driving license A2 dengan tenaga yang dipotong jadi 95 horsepower. Ini cocok untuk pemula yang ingin naik kelas ke tingkat super sport untuk pertama kalinya. Lalu, motor ini juga sudah dibekali fitur-fitur elektronik super canggih seperti cornering ABS, traction control, cruise control, engine brake, engine map, dan wheelie control teknologi yang biasa disematkan pada motor balap. Sedangkan dari sisi konstruksi, RS 660 menggunakan rangka twin spar dengan material aluminium alloy, termasuk juga swing arm dan velg. Dan hasilnya motor ini punya bobot yang sangat ringan, yaitu bobot basah seberat 183 kg dan bobot keringnya hanya 169 kg. Ini termasuk bobot yang sangat ringan untuk motor kelas super sport 600cc. Dan pastinya motor ini bisa hidup di daratan Eropa karena mesinnya sendiri sudah memenuhi standar emisi gas buang Euro 5. Selain dijual di Eropa dan Amerika, motor ini juga sudah dijual di beberapa negara di Asia, yaitu Malaysia dan Filipina. Kalau untuk soal harga, di Italia, Aprilia RS 660 dibanderol dengan harga 11.050 euro atau kurang lebih setara dengan 190 jutaan, dan di Malaysia, RS 660 dijual dengan harga 59.900 ringgit Malaysia atau setara 209 jutaan saja bro. Ini adalah harga yang tergolong murah untuk motor super sport. Aprilia RS 660 bisa dibilang pemain baru dalam kelas super sport. Tapi motor ini juga jadi ancaman nyata untuk motor pabrikan Jepang.
Aprilia RS 660 akan bersaing dengan super sport 2 silinder lainnya, yaitu Yamaha R7 dan Ninja 650, yang dengar-dengar Ninja 650 bakal di-upgrade jadi Ninja 700. Yang jelas persaingan super sport kedepannya nanti bakal tetap panas meskipun hanya menggunakan mesin 2 silinder. Dari semua kesempurnaan yang dimiliki Aprilia RS 660, bukan berarti motor ini tidak punya kekurangan. Di awal-awal perilisannya, RS 660 mengalami recall atau ditarik lagi dari peredarannya, dan dari beberapa sumber yang saya temukan, motor ini memiliki masalah pada bagian connecting rods, atau kalau warga negara kita biasa menyebutnya dengan stang seher, yang ternyata tidak dibuat dengan spesifikasi standar dari pabrikan, dan beberapa komponen lain juga dikabarkan tidak memenuhi standar seperti penghubung antara seher dan crankshaft. Hal ini juga senasib dengan Aprilia Tuono 660 yang juga mengalami recall, dan kabarnya ada sekitar hampir 700 unit Aprilia RS 660 dan Aprilia Tuono 660 di seluruh dunia yang kena recall. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, akhirnya Aprilia merecall ratusan unit Aprilia RS 660 dan Tuono 660 untuk dilakukan perbaikan secara gratis untuk para konsumen RS 660 dan Tuono 660 dan memberikan garansi tambahan. Ya, ini memang sebuah kesalahan dari pabrikan, tapi yang salut di sini Aprilia mau bertanggung jawab demi kepuasan para konsumen. Good job. Jadi bagaimana menurut kalian soal sosok motor super sport yang bisa dibilang paling superior untuk saat ini? Jangan sungkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jadi sampai di sini dulu video saya. Nama saya Awang. Stay safe and I will see you in the next video. Peace.